Kalian coba perhatikan ya di leher aku. Di sini agak bengkak ya. Jadi setiap asam lambungku lagi nggak bagus, nah indikasinya di sini nih, leher aku agak bengkak. Jadi aku tahu aku udah ngawur makannya. Ya. Nah, kali ini aku mau berbicara tentang metafisika untuk kesehatan. Buat kalian yang sedang mengalami asam lambung, kumpul di sini ya. Aku mau berbicara tentang asam lambung. Kebetulan aku punya penyakit asam lambung, tapi aku kronisnya itu di tahun berapa ya? Mungkin di 3-4 tahun yang lalu sampai tidak bisa bernafas ya. Nah, metafisika selain bisa melihat bagian kehidupan, juga bisa digunakan untuk kesehatan. Itu kenapa metafisika itu ciamik ya buat kalian yang ada keinginan belajar, belajar. Kalian boleh belajar sama aku ya. Kalian boleh ambil private sekalian promosi. Aku sekarang mau kasih cara gimana sih kalian bisa lepas dari asam lambung ya tanpa obat-obatan. Tapi sebenarnya gini ya, kalau dari tanggal lahir itu nanti akan kelihatan kenapa sih kalian asam lambung, penyebabnya apa, apakah dari liver kalian, apakah dari usus kalian, atau apakah dari ginjal kalian gitu ya. Jadi itu nanti ada kesinambungan ya. Cuman kalau aku membahas itu artinya bahwa kita harus melihat dari detail lahir. Sedangkan di sini aku berbicara secara general. Jadi di sini aku akan berbicara secara general aja. Kita berbicara tentang khusus asam lambung ya. Kalau dalam metafisik, lambung masuk di meridian tanah. Ketika kamu mengalami atau asam lambung kamu lagi nggak bagus, itu berarti tanah kalian lagi nggak bagus ya. Tanah yang nggak bagus nggak bisa ditanamin. Tanah yang nggak bagus nggak bisa diinjak. Tanah kalian lemah. Itu karena apa? Ketika orang asam lambung tidak ada kehidupan. Ibaratnya tanah kalian jadi berantakan gitu ya. Mau ditanam susah, mau diinjak susah. Nah, asam lambung itu banyak hal ya. Bisa karena banyak air, bisa karena banyak api. Ya. Nah, di sini aku tidak mau berbicara bagaimana melihat banyak api dan banyak air karena itu harus melihat dari tanggal lahir. Kita akan melihat secara general saja. Kalau aku lagi asam lambungku kumat, aku ngomong pun susah nih denger. Susah banget gitu ya, kayak ada yang ceket. Ini kemarin bengkak banget, tapi setelah aku massage, ya seperti yang akan aku ajarkan sama kalian, dia agak berkurang. Nanti akan aku sandingkan meridian di sebelahnya ya, jadi kalian bisa melihat. Oke, untuk kalian yang asam lambung, kalian coba cari titik-titik yang mengalami penyumbatan untuk asam lambung. Ciri khas lagi orang yang mengalami asam lambung tuh, kayak gue nih ada cekokan kayak garis gitu ya. Jadi kalau kalian lihat orang yang kayak bangun tidur di sini ada garis, kemungkinan besar dia punya asam lambung yang parah. Nah, titik pertama yang kalian tekan ada di wajah. Kalian lihat bola mata kalian yang hitam. Kalian lihat ke depan, luruskan sampai ke bawah ya. Luruskan sampai ke bawah. Tekan di sini. Kalian nanti cari ya mana yang sakit karena setiap orang penyumbatannya berbeda. Mungkin ada yang di wajah, mungkin ada yang di kaki, mungkin ada yang di tangan ya. Jadi untuk wajah tekan di sini dulu, kanan kiri. Kemudian turun ke sini. Nanti aku kasih meridiannya ya. Cari di sini. Apakah ada yang sakit? Ya, di sini dulu. Ke bawahnya dikit juga boleh. Terus di sini pas di cupingnya ini. Kemudian pas di bibir, tapi pas satu jalur ya di sini. Kemudian lanjut di sini. Ya. Di sini nih mata, di sini kan turun. Biasanya kalau lambung bermasalah, ini juga akan sakit. Kemudian cari di sini. Sini ya. Yang terakhir di dekat pelipis nih. Ini bisa sakit nih kalau kalian lagi asam lambung. Oke. Yang kedua kita lanjut di seputar leher. Untuk leher di sini
Ini kan kalian ada toleh nih di sini ya. Ini sakit banget. Kalian cari-cari aja ya, cari-cari aja yang bermasalah, turun ke sini. Turun ke sini, pakai minyak urut ya. Tuh sampai batuk. Turun ke sini ya. Jadi ke sini. Ini biasanya sakit nih kalau ada perengkel-perengkel atau penyumbatan, kalian luruskan ya. Terus ke bawah sini. Terus ke sini. Ini semua adalah meridian untuk perut. Lanjut ya. Di sini kan ada tulang. Kalian taruh di bawah tulangnya ini. Nah, terus kalian turun ke bawah nih. Ini ada kayak gundukan di bawahnya sini. Kalian agak turun ke sini ya, di sini. Tekan ya. Kalau sakit agak lama, luruskan biar peredaran darahnya lancar ya. Ujjansai. Dari sini langsung ke bawah sini ya, ke bawah. Terus ke di sini ada kayak segitiga. Nah, nanti kalian ke sini ya. Oke, kita ke sini dulu nih. Dari sini ke bawah ke sini. Ke sini. Jadi di setiap paru-parunya tuh ditekan ya. Di paling sakit itu di dekat payudara sini, sorry ya. Payudara ini sakit banget ini ya. Pelan-pelan kalau aku sih aku tarik gini terus aku gini-giniin tuh. Dilurusin. Di sana banyak sekali urat-urat apa ya, kalau orang Jawa tuh bilangnya merongkol ya, buntel, ya itulah ya. Kayak penyumbat. Habis itu di sebelah puting, pas di titik hitam yang di puting tuh. Nah, kalian juga pegang gini terus kalian urut-urut. Nah, nanti di sini di rongga itu di sebelah sininya ya. Kalian tekan sampai terus ke bawah sampai akhirnya kalian ketemu selangkangan. Nah, di daerah selangkangan itu kalian juga urut-urut ya. Kemudian dia belok ke dari selangkangan, dia belok ke sininya tuh. Nah, kalau aku penyumbatanku di sini di lutut sini ya. Penyumbatanku di sini dan di paha dalam. Dari paha terus ke bawah sampai ke dekat lutut. Kalian boleh nanti buka ya, biar kalian nanti bisa dapat contekan. Nanti aku akan kasih titik meridian sampai di ujung kaki ya. Jadi urutnya kalian cari yang mana sih yang merongkol gitu, yang mana sih yang ada penyumbatan ya. Jadi mungkin itu juga berimbas atau berhubungan dengan aktivitas kalian. Mungkin kalian banyak aktivitas di kaki, tangan. Kalau aku jujur aku banyak aktivitas di tangan karena kan aku suka live ya. Terus aku suka buka kartu gitu. Sekalian aku mau iklan gelangku ya. Ini gelang elemen, gelang metafisik. Yang aku rasakan setelah aku pakai gelang ini, rezekiku makin banyak. Aku makin happy ya. Terus kalau lagi bad mood, kenapa bisa ke gelang? Gak apa-apa lah ya. Kalau lagi bad mood, aku suka pegang-pegang gini nih. Aku pegang-pegang, nanti nyaman lagi. Jadi belajar metafisik itu nggak ada ruginya guys ya. Semuanya tuh terkendali. Kamu akan nyaman banget belajar metafisik. Karena apa? Karena ketika kamu belajar metafisik, kamu bisa mereka-reka apa yang terjadi. Kemudian ketika sakit, kamu juga bisa cari obatnya ya. Jadi buat kalian harus lebih terbuka. Jangan berpikir bahwa ini sesuatu yang apa ya, syirik ya, sesuatu yang mendahului Tuhan. Karena ilmu metafisik itu datangnya dari Tuhan. Dan yang bisa belajar cuma orang-orang pilihan ya. Jujur, yang bisa belajar hanya orang-orang pintar. Ya, karena kalau kalian tidak pintar, kalian akan sulit sekali memahami. Oke? Semoga berguna ilmu yang aku berikan sama kalian ya. Semoga kalian cepat sembuh, bisa beraktivitas lagi. Jangan putus asa karena setiap penyakit ada obatnya ya. Dan dari metafisik kita bisa mencari obatnya. Cuman kalau aku bicara detail sulit karena kita harus membedah ya, dari tanggal lahir akan berbeda penyembuhannya dan penyebabnya juga berbeda. Semangat sembuh.